Kita akan mendengar renungan firman Tuhan yang hari ini diberitakan oleh gembala kita, Pastor Joseph Waljang. Siap-siap yang doa firman Tuhan, Ibu Tursiani, nanti yang membaca firman Tuhan, Bu Sarma membaca dari Mazmur 94 ayat 1 sampai 23 dan Pak Murji membaca dari Korintus 3 ayat 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 23. Ya, silakan Bu Tursiani doa untuk firman Tuhan. Baik, Pak Enardo, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, kami baru saja menaikkan puji-pujian untuk menyenangkan hatimu. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu Bapak yang akan disampaikan oleh gembala kami, Pastor Paul. Bimbing dan berkatilah kami, bukalah hati dan pikiran kami untuk kami dapat menerima dan mengerti akan semua renungan firman-Mu yang disampaikan oleh pastor kami. Biarlah firman itu menjadi rema di kehidupan kami Pak sepanjang hari ini. Hanya kepada-Mu lah ya Bapak, kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Enardo. Amin. Terima kasih Bu Tursiani. Selanjutnya silakan Bu Sarma dan Pak Murji membaca firman Tuhan. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 94 ayat 1 sampai 23. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Ya Allah pembalas, ya Tuhan, ya Allah pembalas, tampillah, bangunlah ya hakim bumi, balaslah kepada orang-orang congkak apa yang mereka lakukan. Berapa lama lagi orang-orang fasik, ya Tuhan? Berapa lama lagi orang-orang fasik beria-ria? Mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar, dan semua orang yang melakukan kejahatan itu menyombong. Umat-Mu, ya Tuhan, mereka remukkan, dan milik-Mu sendiri mereka tindas. Janda dan orang asing mereka sembelih, dan anak-anak yatim mereka bunuh. Dan mereka berkata, Tuhan tidak melihatnya, dan Allah Yakub tidak mengindahkannya. Perhatikanlah hai orang-orang bodoh di antara rakyat. Hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu? Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang? Dia yang menghajar bangsa-bangsa, masakan tidak akan menghukum? Dia yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Taurat-Mu, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan, dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat? Siapakah yang tampil bagiku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan? Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir, kakiku goyang, maka kasih setiamu, ya Tuhan, menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Masakan bersekutu dengan engkau, tahta kebusukan, yang merancangkan bencana berdasarkan ketetapan. Mereka bersekongkol melawan jiwa orang benar, dan menyatakan fasik darah orang yang tidak bersalah. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku, dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Ia akan membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka, dan karena kejahatan mereka, ia akan membinasakan mereka. Tuhan Allah kita akan membinasakan mereka. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Kami lanjutkan dari 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 23.
Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat bicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawanan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di atas lain, dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup, maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Demikian bacaan firman Tuhan. Terima kasih.
Ya, amin untuk firman Tuhan. Terima kasih para lektor, Ibu Sarma dan Pak Murti. Selanjutnya kita akan mendengar renungan firman Tuhan yang hari ini dengan tema Hikmat Tuhan. Silahkan Pastor Joseph Aljang. Haleluya, terima kasih Pak Enardo. Apakah bedanya hikmat Tuhan dengan hikmat manusia? Ya, hikmat manusia itu ya selalu berbicara di dalam keterbatasan, saudara ya. Karena di dalam hikmat manusia itu Anda memerlukan sebuah logika. Logika logika kamu saat itu. Ya, bahkan logikamu mungkin, cara berpikirmu, alur logikamu mungkin lebih baik daripada orang lain atau orang lain lebih baik dari kita. Kalau yang alur berpikirnya lebih baik, maka dia dibilang lebih pintar, lebih berhikmat. Kalau Anda sedang masuk di dalam sebuah konflik yang membutuhkan suatu solusi, lalu dia berpikir di dalam sebuah praktek pragmatis, ya. Yang penting selesai, yang penting beres. Ya, saudara ya. Itulah logika hikmat manusia. Ada di dalam satu box, ya, dalam satu kerangka berpikir. Tapi bagaimana Pak kalau out of the box? Nah, out of the box ya, untuk berpikir kan kamu harus out of the box. Itu juga hikmat manusia, saudara. Itu semua hikmat yang kamu produksi di dalam kerangka berpikir, sekalipun itu kerangka berpikir yang out of the box, yang tidak biasanya, tidak lazim, itu juga adalah hikmat manusia. Ciri kedua, ya, ciri pertama tadi kerangka berpikir yang pasti ya. Ciri kedua adalah hikmat manusia itu selalu mengutamakan pemuliaan diri. Ya, aku dapat apa? Ya, aku rugi apa? Aku dapat apa? Simpel ya. Hikmat manusia selalu fokus dengan kita sendiri. Aku dapat apa? Aku rugi apa? Dan itu wajar. Jadi jangan anti, wah ini hikmat manusia, jangan menggunakan hikmat manusia. Ya jangan, kamu harus berhikmat dengan hikmat manusia. Belajarnya semuanya dari hikmat manusia dulu. Ya, Anda nolong teman, ya kan? Kamu dapat apa? Nggak dapat apa-apa, ya kamu nggak usah nyampurin. Iya dong, itu hikmat manusia. Jangan disalahin. Ya, ada orang ribut, judor, kamu ikutan ribut di situ, ikut kelahi, kamu dapat apa? Dapat sakit. Nggak dapat apa-apa kan? Cuma dapat sakit, dapat ribut, malah tambah musuh. Nah, itu hikmat manusia tuh. Kamu dapat apa? Ya, aku rugi apa? Nah, itu hikmat manusia. Ulangi ya, hikmat manusia itu selalu bergerak di dalam sebuah kerangka berpikir, ya, pola. Yang kedua, selalu berfokus kepada aku dapat apa, untung rugi. Ya, ketiga, hikmat manusia itu selalu cerita ya tentang bagaimana kita menghasilkan sesuatu, ya, dan itu selalu ceritanya adalah aku ingin, ya, aku ingin. Hikmat manusia selalu cerita aku ingin, aku ingin, aku ingin. Artinya dia mampu, dia bisa, dia kuat karena aku ingin. Ya, itu yang namanya kekuatan kita sendiri. Kalau nggak mampu ya namanya bukan hikmat manusia, saudara. Itu seperti pungguk merindukan bulan, nafsu besar, tenaga kurang. Ya kan? Kalau hikmat manusia itu sesuai dengan kapasitasmu. Kalau dua kapasitasmu itu namanya pungguk merindukan bulan, nafsu besar, tenaga kurang, besar pasak daripada tiang. Itu ya. Jadi kamu harus berhikmat. Ya, saudara ya. Kalau ini saja kamu nggak ngerti, wah repot, saudara. Tiga hal ini bagaimana cara kamu memiliki hikmat yang wajar. Pada umumnya demikian, orang punya hikmat itu.
Satu, ada satu kerangka pola berpikir. Kedua, untung ruginya apa. Ketiga, tentu saja ada di dalam kapasitas kemampuan kita. Ya. Lalu apakah hikmat Tuhan itu, saudara? Nah, catat ya, catat. Kalau nggak nanti diulangi lagi deh. Nah, hikmat Tuhan itu apa, saudara? Hikmat Tuhan itu beyond berpikirmu, saudara. Hikmat Tuhan itu beyond. Semua yang mampu kamu pikirkan, mentok, tak, kamu diam. Waduh, sesak ya. Nggak mampu, nggak mungkin dah. Hancur aku. Nah, itu ya, saudara ya. Disitulah kamu saatnya perlu hikmat dari sorga, dari Tuhan. Ya, bagaimana cara kita memperoleh hikmat dari sorga? Kamu berdoa. Katanya Yakobus, dia akan memberikannya dengan tidak membangkit-bangkit. Ya, artinya hikmat itu kan stabil, tenang, ya, nggak akan rusakan sesuatu yang tidak stabil. Coba kamu belajar, ya, berdoa dan tenang. Ketika ada masalah yang dalam hikmatmu rasanya udah nggak mungkin. Tidak ada kerangka berpikir yang cocok di situ. Padahal kamu sudah mencoba out, nggak mungkin. Udah kamu diam, tenang. Kamu minta berdoa. Barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia berdoa. Sebab ia akan memberikannya dengan tidak membangkit-bangkit. Ya, dalam ketenangan itu, saudara. Hikmat Tuhan selalu datang ketika kamu menantikan Tuhan di dalam ketenangan. Ya, satu, hikmat Tuhan itu selalu beyond. Ya, bahkan ketika hal yang biasa saja kamu bisa menyelesaikannya dengan beyond. Ya, karena kamu punya hikmat dari Tuhan. Masalah biasa persoalanmu sehari-hari, kamu selalu minta. Jangan andalkan kekuatanmu, beyond semua pemikiranmu. Makanya ketika ada masalah, kamu tenang dulu. Aduh, celaka aku mati. Oh, enggak, nanti. Jangan bilang celaka aku mati. Dulu saya celaka aku mati. Ya, saya terlalu lihai. Jadi ketika saya habis, saya tahu, saudara. Habis saya. Tapi sekarang, ya, waduh, mau hamba Tuhan besar, mau setan siapa, mau malaikat siapa menjegal saya, enggak bisa. Karena saya punya hikmat Tuhan. Semua ditutup depan belakang, atas bawah semua. Ya, bisa lalu diberi hikmat. Siapa bilang harus lari? Diam aja di situ. Ya kan? Siapa bilang harus lari? Oh, kita harus lari nih. Siapa bilang harus lari? Diam aja. Ketika semuanya ditutup, atas bawah kanan kiri muka belakang ditutup, ya diam saja. Kenapa harus lari? Ya kan? Kalau harimau ada di dalam kandang, yang takut manusianya atau harimaunya, saudara, sebenarnya? Yang takut adalah manusianya. Manusianya nggak mungkin masuk ke dalam kandang, kan? Ya sudah, diam saja. Itu jadi wilayahmu, kan? Nah, itu kan salah satu, kan? Saya dulu mengalami, ya, saudara, ya. Wah, saya sudah terkepung. Ya udah, saya diam. Orangnya yang takut masuk, nggak masuk-masuk, saya tungguin. Orangnya juga lagi nungguin nih kapan saya bereaksi. Saya juga diem karena memang nggak bisa apa-apa. Orangnya nungguin karena takut kira saya mau ngapa-ngapain. Ini kisah nyata, itu kan saya takuti, ya, saudara, ya, karena jahat sekali orang yang. Tapi saya nggak tahu orang itu kalau saya udah bertobat, dia pikir saya mau melawan, padahal saya diem, saudara. Diam, orangnya diem, saya juga diem. Akhirnya lepas sendiri, lepas, ya kan. Terus saya keluar, loh kok nggak ada lagi, ya udah saya pergi keluar, ya, saudara, ya. Seringkali Tuhan, kenapa Tuhan nggak tolong aku? Tuhan, tolong aku, Tuhan. Diam. Ya sudah, diam saja. Tiba-tiba musuhmu nggak datang. Ya, tapi kamu memang terperangkap di dalam sebuah ketakutan. Ya, tapi yang kamu takutkan itu nggak terjadi. Itulah cara kerjanya hikmat Tuhan, ya. Ya kan? Cara kerja hikmat Tuhan apa, saudara?
engkau akan diam saja. Aku berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Itu cara kerja hikmat Tuhan. Ngalamin gitu nggak, saudara? Kamu saking takutnya, aduh, hari ini apa lagi? Debt collector mana lagi yang datang? Aduh, bagaimana cara aku menyelesaikan hutangku yang banyak ini? Aduh, bagaimana cara aku bisa? Aduh, aduh. Padahal Tuhan bilang, kamu diam, tenang. Tuhan yang bekerja. Tiba-tiba masalah itu nggak ada. Ketakutanmu hari itu hanya, ya cuma ketakutan saja, nggak ada gunanya. Makanya ketika kamu selalu ada di dalam hadirat Tuhan, kamu ada ketenangan, terjadilah Tuhan. Ya, yang terjadilah. Tuh, kalau masuk penjara bagaimana, Pak? Kalau kamu bersama dengan Tuhan, jangan takut. Masuklah ke penjara. Kamu diajarin sama saya ya. Ini salah satu contoh yang lain nih. Di Belanda ini, kalau lagi musim dingin, ya kayak gini nih, maka orang sengaja mukul orang, saudara, supaya bisa masuk penjara. Supaya dia jangan ketinggian di luar. Di penjara itu makanannya enak. Artinya penjara itu tidak selalu buruk. Ya, saya tidak mengajarkan bahwa Anda ya masuk penjara, enggak, itu kan orang blunder. Tapi kalaupun sampai harus masuk penjara, selama ada Tuhan di situ, itu kan jadi baik, saudara. Jadi kamu yang lagi difitnah atau kamu lagi kalah dalam sebuah perkara, ancamannya penjara, kamu jangan takut. Tuhan, aku yakin, aku jujur Tuhan. Aku sakit Tuhan. Aku dijebak. Aku malu nih Tuhan. Jangan takut, saudara. Tenang. Hadapin. Jangan lari. Hadapin, tenang. Ya. Saya kan masuk penjara 2 kali. Ya, saya tahu ya. Tenang, saudara. Ternyata kalau kamu bersama Tuhan, sama seperti Yusuf, ada Tuhan dalam penjara, kamu disertainya. Tuhan tuntun kamu, saudara. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di sana. Tuhan, aku begini, jangan takut. Nggak akan terjadi apa-apa. Nanti kalau aku digebuki di penjara, jangan takut. Kamu jangan takut. Tenang. Kamu minta Tuhan, walaupun kamu puasa selama di penjara itu, sering-seringlah puasa. Nanti ada penyertaan Tuhan, saudara. Ya, ya. Nanti ada banyak hal ajaib. Kamu kan lihat banyak keajaiban. Wah, kalau sampai harus mati, bagaimana? Ya mati, nggak apa-apa. Cuman, kamu jangan panik, kamu tenang. Justru dalam ketenanganmu itu seringkali pertolongan Tuhan yang aneh-aneh itu terjadi. Itulah hikmat Tuhan, saudara. Beyond semua yang mampu kamu pikirkan. Ya, belajar kamu andalkan hikmat Tuhan. Beyond semua yang mampu kamu pikirkan. Beyond kapasitasmu, saudara. Sekalipun udah nggak mungkin. Karena hikmat Tuhan selalu mendatangkan damai sejahtera. Hikmat Tuhan selalu mendatangkan, apa saudara? Keajaiban, perkara-perkara ajaib. Bahkan di dalam kesialanmu, kelihatannya sial, kamu tenang. Minta hikmat dari surga. Dalam kesialanmu, kamu akan banyak mengalami terobosan-terobosan yang baru. Ya, itulah hikmat dari surga. Jangan takut. Ya, beyond semua yang mampu kamu pikirkan. Bahkan di dalam sakitmu, di dalam kekuranganmu, di dalam keterbatasanmu, itulah saatnya kamu minta hikmat dari surga. Itulah saatnya kamu berseru, Tuhan, tolong Tuhan. Saat saya lagi dalam kondisi paling minim dalam hidup saya, ya, saya berkata, Tuhan, tolong Tuhan. Aku takut, aku malu, aku marah, aku dihancurkan oleh orang. Saya berdoa, Tuhan tolong bagaimana caranya ini Tuhan. Bagaimana. Ya. Dan saya senang Tuhan hadir dalam hidup saya. Ya kan? Dan saya dipulihkan melebihi apa yang saya harapkan, melebihi dari semua yang pernah saya bayangkan, yang bisa saya cita-citakan. Ya. Melebihi semua yang pernah saya bayangkan, pernah saya cita-citakan, bayangin saudara. Apa yang tidak pernah
Ya, kamu pikirkan, nggak pernah kamu dengar, nggak pernah kamu timbul dalam hatimu, nggak pernah kamu lihat. Itu Tuhan sediakan. Kalau kita mengasihi Tuhan, itu ya semua perkara-perkara ajaib dari perbendaharaan sorga buatmu. Terakhir Pak Enardo, hikmat dari sorga ya selalu meminta dua hal, kasih dan kekudusan. Bukan karena hawa nafsumu, saudara. Aku pengen. Taruh keinginanmu, Tuhan, aku letakkan. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. Ya, segala keinginanku, cita-citaku, ku korbankan, serahkan, dipersembahkan kepadamu. Ya, serahkan. Bukan keinginanku ya Tuhan. Aku sih pengennya ya lolos ya. Tuhan, aku pengennya ya sembuh. Cuman janganlah keinginanku Tuhan, tapi kehendak-Mu. Tiba-tiba celing. Ya, masa depanmu saudara yang kamu cita-citakan, serahkan di situ tuh. Ya, biarkan Tuhan yang ambil alih. Kalau kamu tiap hari udah begitu, kamu tenang. Saya tiap hari selalu ya refresh sampai kamu benar-benar mengerti, saudara. Wah, sekali kamu cuma retorika, dua kali, mungkin ada yang sekali kamu langsung celing, langsung nangkep ya, haleluya, puji Tuhan. Tapi terus kamu coba, apa maksudnya Tuhan menyerahkan seluruh hidup itu. Dan yang kedua, yang paling penting, yang kedua, saudara, kamu tetap dengan cintamu, saudara, bukan dengan hawa nafsumu, ya, belajar di dalam kekudusan. Stay, tinggal, ya, setia, kudus, suci, jaga hidupmu, saudara. Ya gimana apa kamu bisa? Kamu kan masalahnya tadi. Justru ketika di dalam masa-masa yang sulit itu, kamu kan lebih mudah untuk hidup suci, hidup kudus daripada di masa-masa kamu tidak kejepit. Kamu kan pengen sesuatu. Orang itu kalau udah kejepit, apapun dilakukan, termasuk pergi ke Gunung Kawi, nyumpang setan, apalagi untuk hidup kudus. Pilihlah yang hidup kudus. Jangan malah pilih yang untuk memuaskan hawa nafsu. Ya, karena begitu kamu masuk dalam hidup yang kudus, ya, kamu tenang. Maka akan ada pertolongan dari sorga, ada hikmat yang dari sorga, ya, yang kamu tidak pernah mengerti. Ya, haleluya. Sejak itu, saudara, saya jaga hidup saya sungguh-sungguh dalam kekudusan. Menjaga kekudusan itu bukan sebuah upaya, enggak. Ya kamu stay di sini saja, di track ini, jangan kemana-mana. Ya itulah menjaga kekudusan. Ya, kamu biasanya malam di rumah tidak ada kamu pergi kemana-mana, ya kamu hidupnya tidak kudus. Kalau malam ya udah sama istrimu, sama anakmu. Ya jangan kemana-mana. Susah nggak hidup kudus? Gampang kan, nggak enak sama teman. Itu bukan susah, kamu goblok. Hikmat manusia aja kamu nggak punya, kamu goblok. Itu namanya. Berarti kalau udah ada teman, aku udah ada rezeki. Nah, berarti kamu sudah menggunakan kekuatanmu sendiri, caramu sendiri. Cara Tuhan adalah jaga hidupmu dalam kekudusan. Ya, serahkan hidupmu pada Tuhan. Ya, maka ada banyak sekali perkara-perkara ajaib. Belajar percaya, serahkan seluruhnya pada Tuhan. Ya, haleluya, Tuhan Yesus memberkati, selamat menikmati hikmat dari sorga. Amin.